Halo Sobat Siber, selamat pagi. Saya bersama host Abigail dan saya kali ini ditemani oleh dua polwan. Yang pertama adalah Mbak. Saya Bribda Nadia. Bribda Nadia. Yang kedua? Saya Bribda Putri. Bribda Putri. Oke. Untuk kita ketahui bersama bahwa dua polwan ini bertugas di Direktorat Samapta Polda Jawa Barat ya, betul ya? Betul Bang. Oke. Kalau Mbak Nadia dari mana? Saya asli Cirebon Kota. Cirebon Kota. Identiknya dengan apa tuh Cirebon Kota? Identik dengan kota udang mungkin mereka nyebutnya, sama nasi jamblong mungkin karena. Oke. Kalau rata-rata pekerjaannya berarti nelayan ya di sana ya? Nelayan, betul. Kalau Mbak Putri? Saya asli Bandung. Asli Bandung. Bandungnya di mana? Di Gerebage. Gede macet sekali tuh di situ. Betul. Soalnya saya lihat lampu merahnya juga ada 300 titik kalau nggak salah ya. Ya. Tapi ngomong-ngomongin soal macet, saya pribadi terutama akhir-akhir ini ngelihat banyak sekali nih polisi-polisi, mau itu polisi wanita, mau itu polisi laki-laki yang udah tua atau yang udah muda, banyak sekali di jalanan pagi-pagi itu. Itu ada apa sih sebenarnya? Itu kita lagi gatur. Lagi gatur. Iya betul. Gatur apa tuh? Gatur lalu lintas. Apalagi kan sekarang menjelang Nataru ya, Mm-mm. Natal dan Tahun Baru. Jadi Oke. itu lebih ke seperti kegiatan rutin setiap paginya gitu. Oh, berarti rutin ya. Sebetulnya udah ada dari zaman dulu. Iya, cuman kita- ditambah volume anggotanya ya. Betul, lebih Oke, banyak oke. lagi. Terus biasanya ditempatin di mana sih itu? Biasanya Polisi-polisinya? itu ditempatin di simpang jalan atau enggak diputar balik jalan, kayak contohnya di Cordela. Seperti saya kan di sini kan gaturnya di Cordela, terus diputar balikan yang di depan Polda sama di lampu merah sih untuk mencegah kemacetan aja. Oh, berarti di ruas-ruas jalan yang memang jalan-jalan itu rawan ya, Betul. rawan kecelakaan seperti putar balik Putar balik. sama persimpangan jalan ya. Ngomong-ngomong tentang gatur, biasanya petugas-petugas itu ngapain sih sebelum melakukan gatur di jalan itu sama pengamanan? Biasanya kita melakukan pengecekan kelengkapan kayak rompi, Mm-mm. peluit. Mm-mm. Terus biasanya kita kan pakai sabuk ya. Sabuk itu harus dilengkapi dengan tongkat sama borgor. Ah, fungsi tongkat dan borgol itu apa sih? Kayak kebanyakan dibawa-bawa semua kan itu, Ya, melekat. itu untuk berjaga-jaga aja sih. Mungkin kan ntar siapa tahu ada kejadian yang tak terduga gitu. Yeah. Tapi kita udah siap sedia gitu dengan kelengkapan. Oke, yang terutama ya udah kesiapsediaan diri juga ya pribadi. Terus melakukan apel nggak sebelum melakukan pergaturan? Betul. Ada apel atau enggak diberikan AAP. Oke, Jadi oke. dikasih tahu gitu. Dikasih perhatian ya sama atensi ya. Betul. Arahan. Kemudian selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Paling kita ada koordinasi sama seperti lantas. Betul, Karena sama kan kita pihak tuh lain. gatur bersama lantas ya, bareng gitu. Paling koordinasi untuk pembagian titik-titiknya. Jadi dipencar gitu. Oh, karena yang memang lebih mengetahui dari pihak lantas ya. Ya, betul. Oke. Oke, berarti kesimpulannya adalah borgol dan tongkat ya. Ya. Itu tuh untuk apabila ada tindak kriminal. Betul. Terus kalau misalkan ada yang misalkan kecelakaan di jalan, itu gimana? Tindakan kalian pertama-tama? Tindakan kita mungkin awal-awal itu untuk ngamanin situasi, Bang. Mm-mm. Terus nanti selanjutnya nanti ada dari pihak lantasnya lagi, mereka kan ada bagiannya tertentu untuk laka lantas ya, Bang. Ya. Untuk kecelakaan lalu lintas itu nanti kami menghubungi pihak dari mereka gitu. Jadi Oke. kita membantu mengatur lalu lintas agar tidak terganggu Tidak gitu menumpuk, untuk tetap yang- Tidak menumpuk ya, bisa diurai ya. Oke, di sini saya menarik kesimpulan bahwa kalian-kalian ini bertugas untuk selain pengaturan adalah penjagaan ya. Apabila ada yang jatuh atau ada yang kecelakaan di jalan atau ada tindak kriminal bisa ditangani dengan cepat ya. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalian pernah nggak sih ketemu dengan situasi yang bisa dibilang darurat selama pengaturan di jalan? Ada sih Bang, tuh saya gator nih. Ada 2 pengendara yang udah di stop ini sama petugas karena mereka tuh tidak menggunakan helm kan. Tapi 2 pengendara ini malah nggak berhenti, malah jadi ngebut. Akhirnya dia tuh nabrak ke petugas sampai petugasnya tuh jatuh Bang. Oh, kenapa tuh? Ditanya nggak kenapa dia ngebut gitu? Ya mungkin dia kaget dan shock kali ya, kayak tiba-tiba gitu diberhentiin. Tapi mungkin mereka juga panik karena emang mereka yang salah nggak pakai Miskom helm. aba-aba. Nggak pakai. Oh, mungkin karena takut ditilang ya. Ya betul. Berarti itu salah satu contoh pengendara yang memang nggak berhati-hati ya. Terus kayak pengendara yang membahayakan orang lain juga ya.
Terus selain situasi darurat, apalagi situasi yang sulit dihadapi ketika pengaturan dan penjagaan di lalu lintas di jalan raya? Ya seperti yang tadi abang bilang, ketika ada kecelakaan mungkin itu yang bikin macet banget kan. Kadang orang tuh kepo apa ini kan, itu kan susah untuk mengaturnya. Itu sih pertama. Terus yang kedua, kalau misal di lampu merahnya mati, pasti orang juga kan nggak tahu nih kapan mau berangkatnya gitu kan, apa sih, Kapan maju, kapan berhentinya ya. gitu. Jadi Pak Baliwat ya. Benar bang. Oke. Terus mungkin saya emang belum mengalami, tapi kalau ngelihat waktu di TikTok atau polisi-polisi yang suka gatur itu ketika cuaca ekstrim gitu bang. Kayak itu udah dengan cuaca yang mungkin hujan besar gitu, angin ditambah angin, apalagi kita harus gatur kan, pengendara juga, apalagi pengendara yang naik motor gitu kan, susah untuk melihat Fokus pandangan fokus untuk jelasnya gitu. Oh iya, makanya itu fungsi dari peluit dan rompi ya, untuk memperjelas ketika ada pengaturan di jalan. Oke, Nadia Putri. Kebanyakan masyarakat juga mungkin penasaran nih, di mana aja sih titik-titik gatur yang ada di, khususnya di Kota Bandung ini, yang dilakukan oleh Direktorat Samapta Polda Jawa Barat. Biasanya di simpang jalan utama, area sekolah, depan pasar, terminal, stasiun, atau di tempat-tempat yang banyak keramaian. Ini banyak keramaian, oke. Atau paling ini tuh di event-event besar juga bisa bang, kayak di konser, kan suka macet ya. Dari sebelum-sebelumnya, apalagi kepulangan artisnya atau waktu bubaran konser tuh kan pasti macet banget kan, karena mereka tuh serentak gitu pulangnya. Oke. Kapan aja sih biasanya dilakukan pengaturan dan penjagaan? Pagi, selain waktu jam kerja mungkin bang, dari jam 6 sampai jam 8. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Terus siang paling bang, jam makan siang jam 11 sampai jam 1, sama pulang kerja bang biasanya. Oke, ini informasi juga untuk masyarakat sekalian. Jadi jangan aneh ya kalau misalkan akhir-akhir ini memang banyak sekali polisi yang di jalan raya ya, untuk melakukan pengaturan dan penjagaan. Sebetulnya itu secara kesimpulan udah dari zaman dulu, cuman volume anggota kepolisiannya lebih diperbanyak lah untuk dilihat dari ruas jalannya juga yang zona kuning atau zona hijau atau zona merah. Terus dilihat juga dari sekarang kan mau akhir tahun ya, mau tahun baru. Jadi kemacetan di jalan jadi semakin tinggi. Akhirnya Polda Jawa Barat menurunkan banyak sekali anggota polisi yang berjaga. Jadi jangan aneh, jangan takut juga. Terus jangan aneh, jangan takut ditilang juga. Nanti kejadian kayak ceritanya Mbak Putri ya. Betul. Gitu. Oke, selanjutnya di akhir segmen ini kita akan memberikan himbauan nih. Mungkin Mbak Putri sama Mbak Nadia ada himbauan kepada masyarakat. Ya, mungkin dari Nadia dulu. Dari Nadia ya, oke. Ya, mungkin himbauan dari saya untuk tetap safety, untuk yang berkendara roda 2 yang rawan, pakai kelengkapannya seperti helm, jaket, dan untuk kendaraannya mungkin lebih dicek kembali dari remnya dan kelengkapan lainnya. Oke, dari Mbak Putri ada barangkali? Jangan ya, kendaraan bermotor juga harus dipakai sabuk pengamannya, karena keselamatan itu nomor satu. Apalagi sehat itu mahal, jadi jangan meremehkan peraturan lalu lintas yang sudah dibuat gitu. Oke, mungkin untuk episode kali ini berbincang-bincang tentang pengaturan dan penjagaan di lalu lintas bersama dua poluan Direktorat Samapta Polda Jawa Barat telah selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.